Pembahasan kita hari ini adalah adab komunikasi dakwah. Masya Allah, ini tema yang kita akan bahas satu persatu. Terlebih dahulu, untuk lebih diketahui oleh para peserta, atau ada yang belum mengetahui juga, saya selaku pemakalah pada hari ini adalah dari Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Ketua Departemen Dakwah dan Penerangan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kadang-kadang banyak yang tidak mengenal, kan kita dikatakan termasuk Dewan Mustasyar. Enggak. Saya di antara masyayikh yang di dalam kepengurusan organisasi, yaitu Ketua Departemen Dakwah dan Penerangan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Pada kesempatan yang mulia ini, sesuai dengan tema yang kita akan sampaikan atau pelajaran yang kita akan berikan pada hari ini adalah adab komunikasi dakwah. Maka di dalam pembahasan ini, pertama yang kita akan sampaikan adalah pengertian adab. Yang kedua, pengertian dakwah lugawiyah istilahiyah. Yang ketiga, kemuliaan, kelebihan, keistimewaan berdakwah. Yang keempat, yaitu yang keempat adalah etika, sifat atau adab, adab di dalam melaksanakan dakwah. Kemudian yang terakhir, untuk lebih diketahui adalah peraturan organisasi di bidang dakwah dan penerangan. Yang pertama adalah kalimat al-adab. Al-adab adalah jamak dari kata al-adabu atau adabun,
oleh para ulama, baik itu ulama hadis, ulama tasawuf, memberikan definisi banyak sekali, ya, makna daripada kalimat al-adab. Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarah hadis tentunya, beliau mengatakan al-adabu huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan. Adab adalah menggunakan ucapan dan perbuatan yang dipuji, atau dengan kata lain huwa ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Adab adalah ucapan dan pekerjaan yang dipuji. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-adabu al-akhzu bimakarimil akhlak, ya, al-akhzu bimakarimil akhlak. Apa arti al-akhzu bimakarimil akhlak? Mengambil dan bersifat dengan akhlak yang mulia. Dikatakan juga al-adabu husnul khuluq wa fi'lul makarim. Ya. Adab husnul khuluqi wa fi'lul makarim. Akhlak yang baik dan pekerjaan yang mulia. Sebagian mengatakan ijtima'u khisalil khair minal abdi, terkumpulnya sifat-sifat yang baik pada seseorang. Jadi kalau orang yang tidak punya sifat yang baik, ya, malas, ibadat malas, ngaji malas, berarti di situ apa boleh dikatakan kurang adab? Hah? Kalau kita lihat definisi ini, dia tidak beradab. Sebagian juga mengatakan al-adabu wal uqub ma'al hasanat wal i'rad anis sayyi'at. Nanti tidak usah ditulis, nanti dibagikan. Ya. Nanti dibagikan. Untuk menambah ilmunya saja. Ya. Untuk menambah ilmu semuanya ada di kitab, tapi sulit dicari kadang-kadang. Ya, apalagi kurang mau membuka kitab, sulit dicari. Al-adabu huwal luqub ma'al hasanat wal i'rad anis sayyi'at. Berdiri tegak bersama kebaikan dan berpaling dari kejelekan atau kejahatan. Itu juga adab.
Di dalam kitab Al-Misbah mengatakan al-adabu ta'allumu riyadatin nafsi wa mahasinil akhlaq. Belajar melatih jiwa dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dilatih jiwa kita ini untuk membiasakan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya adab. Juga disebut oleh ulama, al-adabu huwa ta'zibu man fawqaka warrifqu biman dunak. Menghormati orang yang lebih dari engkau dan kasih sayang kepada orang yang lebih rendah. Yang kecil kita kasih sayang, yang besar kita, apalagi orang tua. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, ma waqqara sabun saykhan li sinnihi, gitu kan, illa qayyadallah man yukrimuhu inda sinni. Orang tua harus dihormati walaupun ilmunya ya kurang atau tidak seperti pelajar umpamanya, tapi karena umurnya, tuanya, itu wajib dihormati. Ta'zimu man fawqa, mengagungkan, menghormati orang yang lebih tua dan kasih sayang pada orang yang lebih rendah. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Ya, sabda Rasul, orang-orang yang bukan termasuk dari kami, orang-orang yang tidak kasih sayang kepada yang kecil, tidak hormat ya pada yang besar, orang tua, dan tidak mengenal hak orang-orang alim, hak ulama. Inilah adab. Sehingga di dalam kamus ada namanya al-ma'dubah. Al-ma'dubah itu apa artinya? Kalau orang diundang untuk menghadiri suatu hidangan itu namanya ma'dubah. Ya, ma'dubah. Mengundang orang untuk, kalau bahasa kita, untuk makan gitu aja. Ya, sebab di situ ada hidangan, sehingga disebut al-ma'dubatu summiyat ma'dubatu ma'dubatan li'annahu yad'un nas biha, ya, yad'un nas ilaiha, karena orang diundang. Oleh karena itu Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang menganjurkan, merintahkan, menekankan kepada orang tua ya, agar mendidik putra-putrinya berakhlak. Rasulullah SAW bersabda, adibu auladakum ala salasi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Fa inna hamlatal Qur'an fi zilli arsillah
yauma la zilla illa zilluh ma anbiya'ihi wa asbiyaihi. Jadi orang tua ditaujih, diirsyad, diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan anak-anaknya yang kecil itu beradab, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasul, cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh, ya. Sebab nanti mereka cinta kepada Al-Quran. Sebab orang-orang yang menghafal Al-Quran akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersama para anbiya dan para asfiya. Anbiya, ulama, asfiya itu orang-orang yang aulia Allah, ya. Guru besar kita mengatakan guru agama, khususnya ulama atau aulia atau asfiya, pembawa kunci di alam fana, pembuka pintu di alam baqa. Itulah orang-orang yang harus kita cintai agar kita bersama mereka nanti pada hari kiamat. Al-mar'u ma'aman habba yaumal qiyamah. Sering disebut kalimat adab, ya, adab, etika, ya. Kemudian akhlak. Dan itu yang harus ada pada diri kita masing-masing, terutama para pelajar, para asatidz, ya, atau semua orang yang menjadi panutan. Hendaknya dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Sebab kalau tidak punya akhlak itu bahaya itu, ya. Oleh karena itu disebut dalam kitab Jawahirul Adab itu mengatakan wal waladul muhazzabul muaddabu huwallazi lil khairi dauman yaksibu. Anak yang bersih, yang beradab adalah anak yang selalu mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkatan. Yastauzibut i'zaza wat takrima wa yastahiqqu bil wara at-ta'zima. Mungkin salah ketik itu, ya. Wa yastahiqqu bil wara at-ta'zima. Anak yang bersih dari akhlak yang keji dan berakhlak dengan akhlak yang mulia, maka dialah yang akan selalu mendapatkan kebaikan dan keberkatan dan akan dihormati oleh orang. Selanjutnya itu sekedar pengertian, itu sekedar ta'rif, ya. Sekedar ta'rif. Jadi dari ta'rif ini kita mengenal bahwa namanya orang yang punya akhlak itu orang baik, orang yang bersifat dengan sifat yang mulia. Kemudian yang kedua adalah ad-da'wah. Kalimat ad-da'wah ada makna lugawiyahnya juga, ada makna istilahiyah. Menurut bahasa Arab, kalimat dakwah itu
bisa diartikan memanggil, menyeru, mengundang, ya, mengajak, meminta. Bisa juga berdoa, memohon, mengharap. Sehingga di dalam bahasa Arab da'alahu, da'a alaih, ya, da'a ilaih. Ada namanya da'in, ad-da'i. Ada namanya ad-da'iyah, ad-da'i, ya, ad-da'wah. Dakwah itu artinya sebenarnya at-talab, ya. Dakwah bermakna at-talab. Di dalam Al-Quran kata dakwah itu banyak sekali disebut. Di Mu'jam Al-Mufahris yang disusun oleh Fuad Abdul Baqi namanya. Di dalam kitab itu ada 213 kalimat dakwah dengan segatnya yang berbeda-beda. Ada segat fi'il madi, segat masdar, segat mudhari', amr. Itu 200 paling kurang 213 kali disebut dalam Al-Quran, ya, yang maknanya kembali kepada dua makna: mengajak kepada kebaikan dan mendorong orang mengerjakan kejahatan. Ya, tentunya kalau kita kan mengajak kepada kebaikan, melarang orang mengerjakan kejahatan. Kalau setan itu apa yang diajak? Kalau setan mengajak, mendorong orang mengerjakan kejahatan. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa innaka latad'uhum ila siratim mustaqim. Dan sungguh kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus, ya. Wa innaka latad'u ila siratin mustaqim. Dalam ayat lain, innasyaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Sesungguhnya ia, yaitu syaitan, menyeru, mengajak kelompoknya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, jadi kalimat dakwah itu menurut bahasa ajakan kepada kebaikan, bisa juga ajakan kepada kejelekan. Ada satu ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran, dua makna itu ada. Seperti ayat ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kepada kebaikan, tetapi kamu menyeru kepada neraka. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Itu juga dua makna di situ. Ada khair, ada syar. Panggilan kepada kebaikan, panggilan kepada kejahatan. Dua makna ini juga ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man yattabi'uhu. Dalam riwayat manit taba'ahu, ya, kana lahu minal ajri mislu ujuri man yattabi'uhu man yatba'uhu.
la yanqusu zalika min ujurihim syai' wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu min asamihim syai'. Nah, di sini dalam hadis ini ada dua makna tadi. Doa ilal huda, doa ilad dolal. Selanjutnya hadis ini ya agak mirip dengan hadis yang sering kita baca pada kalimat as-sunnah itu. Sunnah itu thariqah ya. Di situ ada hadis thariqah itu ada dua, thariqah mahmudah, thariqah mazmuh, sunnatun hasanah, sunnatun sayyi'ah. Gitu kan? Sunnatun hasanatun, sunnatun sayyi'atun. Jalan itu ada dua, ada lurus, ada bengkok. Ya. Jalan itu dua macam, ada lurus, ada bengkok, ada liku-likunya juga. Nah, perjalanan jalan perjuangan itu juga ada yang lurus, ada yang berliku-liku. Oleh karena itu nanti pada adab para pejuang ini harus ada sabar di situ. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Sunnatun hasanah. Guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Sunnatun hasanah, beliau sangat luar biasa. Kita dibukakan madrasah desa dan dasar. Ya. Berkat karamah beliau, Nahdlatul Watan ini menyebar di luar daerah Nusantara ini, Masya Allah, yang membutuhkan tenaga. Banyak madrasah kita di Kalimantan, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Masya Allah. Para pejuang-pejuang Nahdlatul Watan di situ tekun, sabar. Ya, mereka berhasil. Tidak seperti baru dikirim baru 2 bulan sudah lari pulang. Saya ingat senina nalik balik ingat. Allah. Disuruh sabar. Walhal peluangnya luar biasa di situ. Dikirim ke Batam mau pulang. Enggak. Karena kesabaran tidak ada. Tapi orang-orang yang sabar, Masya Allah, sudah menjadi dia di tempat itu, ya. Sudah menjadi pimpinan pondok pesantren besar, menjadi pengurus wilayah, menjadi pengurus daerah. Ya, harus memerlukan kesabaran. Nah, jadi luar biasa. Nahdlatul Watan membukakan jalan, ya, membukakan jalan menuju sorga sudah, karena kita berjuang kan. NWDI mu dan NWDI dan NBDI mu, NWDI mu dan MBDI, ibu bapakmu gurumu pasti wajib dibela sepenuh hati karena membuka babal jannati. Babul jannati itu bisa dibukakan kita karena perjuangan, amal jariah kita, mengajar anak kecil mengaji, ya, ikut membangun madrasah, mendarat ke mana-mana tenaga, mana-mana pikiran, tapi kita ikut di situ. Itulah yang membukakan kita pintu
pintu sorga. Ya. Apa yang mampu kita kerjakan. Alhamdulillah kalau sekarang sudah tinggal ditempati saja sekarang. Ya. Tinggal ditempati. Cuma nanti akan memperluas sayapnya di tempat itu. Ya, menjadi pengurus. Ya. Maupun tidak jadi pengurus, tetapi berjuang. Tanah Nahdlatul Watan banyak di luar itu. Tinggal dibangun. Tapi mereka kurang tenaga. Itu sebabnya direkrut ini. Yang sekian ratus ini hanya ini saja yang mau. Allah. Kemana yang lain? Ya. Seyogianya mereka harus ikut dibekali juga. Ya mungkin pada ya besok lusanya dia mau gitu, supaya ada bekalnya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah sering ngiring Umuna keluar. Ya, Masya Allah, Umuna luar biasa. Tidak kenal lelah. Perjalanan yang begitu jauh. Tidak ada dekat. Kalau di Sulawesi, Kalimantan itu tidak ada dekat. Ya, jauh semua. Kita di sini dekat-dekat. Perjalanan 1 malam. Ya. Pernah kita bersama beliau ke Morowali lewat Poso. Masya Allah, hujan lebat di bawah gunung itu, hujan lebat. Telepon tidak bisa nyambung. Siapa yang jemput kita belum ada. Ya. Supir baru. Masya Allah, hujan luar biasa di bawah gunung. Kita lewat jalannya masih. Kita ke Morowali dulu. Alhamdulillah. Ya banyaklah pengalaman perjalanan kita ngiring beliau, luar biasa. Umuna luar biasa, tangguh luar biasa. Nah, itulah yang harus dicontoh, ya, dicontoh. Sehingga madrasah Nahdlatul Watan, setelah beliau menjadi pengurus besar Nahdlatul Watan, sangat banyak sekali dibangun. Ya, dibangun, diletakkan batu pertama. 21 provinsi di masa beliau. Sekarang ditambah oleh Syekhuna pengurus besar Nahdlatul Watan, jadi 27 provinsi, tinggal beberapa provinsi. Kalau Covid ini hilang, ya sudah banyak yang minta dilantik pengurusnya sudah. Itu semuanya jalan Nahdlatul Watan, dengan hizibnya, dengan doanya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tinggal kita ini ya akan mengisi nanti dimanapun di tempatnya dikirim. Tawakal ala Allah. Ya, tawakal ala Allah. Sapir tajid iwadan amman tufariquhu, kan? Fansab fa inna lazizal aisy bin nasab. Harus berlelah-lelah dulu, berletih-letih. Sebab enaknya hidup itu setelah kita lelah. Sudah lelah, lihat aja orang Teran dulu. Orang Teran dulu tidak ada jalan. Dia lewat sungai Teran di Sulawesi, Kalimantan itu, nangis mereka itu. Tapi sekarang luar biasa. Ya. Kita aja sekarang sudah jalannya halus, aspal, bahkan jalan tol di situ. Ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya dakwah, ya banyak
ungkapan para ahli tentang dakwah ini ya. Dakwah itu kan melalui ceramah, pengajian, pendidikan, media massa. Seperti sekarang sudah tidak asing lagi dakwah itu kan, tidak asing lagi. Apalagi dakwah bil lisan ini sudah tidak asing lagi. Setiap saat kita dengar orang berdakwah di TV, di radio, ya di YouTube. Dakwah kita didengar semua oleh orang sekarang, sangat luas. Ya, sebabnya nanti pada dakwah macam-macam dakwah atau metode dakwah itu akan kita sebut. Di sini beberapa ta'rif dakwah. Ya. Nanti dibaca di buku-buku dakwah, fikih dakwah, etika dakwah. Ada nih susunan doktor nih Ustaz Hasan. Ada juga dakwah ada bukunya di Magister itu. Nanti minta bisa jadi pelajaran, jadi bahan ilmu di situ. Ya, ad-da'watu hiya hassun nas 'alal khairi wal huda wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil. Maknanya sudah ada. As-sa'yu li nasri dinillah aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan wa bazlul wus'i fi zalik. Tablighul Islam ilan nasi kaffah wa hassahum 'ala ad-duhuli fi aw iltizamu min hilalil asalib wal wasail al-ma'zun biha syar'an. Jadi dakwah upaya membangkitkan kesadaran manusia di atas kebaikan. Ya. Atau menyebarkan agama Allah, baik akidahnya, syariahnya, akhlaknya, dengan mencurahkan segala kemampuan. Juga ada beberapa definisi. Semua hadis tentang fadilah menyebarkan ilmu, fadilah mengajar, fadilah mengaji, amar ma'ruf nahi munkar, itu sudah masuk pada fadilah dakwah. Sehingga Syekh Habib Haddad di dalam kitab Nasaih itu mengatakan wa kullu ma warada fi fadli nasril ilmi wa ta'allumihi wa fi fadlil wa'zi wat tazkir bal fi fadlil jihad fi sabilillah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dakhilun wa mundarajun fi fadlid du'a ila Allah wa ila sabilih fa inna jami'u zalika min anwa'ihi wa aqsamihi. Ya, semuanya itu masuk pada bagian daripada dakwah. Kita mengajar, kita mengaji, kita ceramah, kita acara maulid, acara pengarahan pada santri, ya di saat berbaris, itu semuanya dakwah semuanya. Nasihat, ya, tafsir, tanzir, itu semuanya masuk pada dakwah. Maka dakwah Islamiyah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariah Islamiyah yang terlebih dahulu diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri. Nah, perbedaannya dengan komunikasi dan sebagainya itu nanti dibaca. Keistimewaan dan kelebihan mengajar, kelebihan berdakwah, ya. Inna da'wata ila Allah muhimmatun syarifatun
walidda'i ila Allah fadlun azimun wa qad hassallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu bid-da'wah wa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlahu. Qala ta'ala wal takun, la dalibnya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika minas shalihin wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah SAW li Ali bin Abi Thalib fa wallahi an yahdiyallahu bika rajulan, ada membacanya li an yuhdallahu bika rajulun, ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Humurin ni'am itu onta yang sangat mahal harganya, ya, itu umurnya. Kau menghidayatkan, kau mendapat satu orang yang bisa masuk Islam, bisa mengaji, ya, dengan sebab engkau, itu sudah pahalanya sangat besar. Dalam hadis mengatakan ad-dal 'alal khair kafa'ilihi, ya, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Di dalam wasiat sudah banyak, ya, guru besar kita menganjurkan kita berdoa, berdakwah. Berdoa itu juga berdakwah, ya. Siarkan hizib secara merata agar banyaklah pendoa kita mendoakan agama, negara, nusa dan bangsa, mendoakan Islam senusantara. Itu jangkauan dakwah kita. Senusantara, alam. Sebenarnya wansur liwa anahdatil watani bil alam. Kadang melalui doa kita itu di situ juga dakwah. Wahai anakku yang telah mengaji, jaga teguhlah jiwa santri. Siddiq, amanah, ikhlas, berani, berjuang terus liwati rinjani. Nah, dia suruh berjuang terus liwati rinjani. Bawa Gunung Rinjani doang, belum sampai Sembalun, belum sampai KLU, ya. Maunya di kampungnya saja. Enggak, liwat terus, ya. Berjuang terus liwati rinjani. Jangan pikirkan dunia, ya. Perlu kita pikirkan dunia, tapi jangan terlalu pikirkan. Insya Allah di situ juga dunia ada, ya. Di tempat-tempat itu dunia ada. Allah akan memberikan, ya, rezeki. Tentunya di dalam kita musafir, terutama musafir menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musafir membela agama Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembela akhirat tampil ke depan, membuka jalan Nahdlatul Watan, ikut berjuang dalam barisan keredaan Tuhan pokok tujuan. Kalau anak da memang setia, pasti selalu siap siaga. Nah, siap siaga. Kalau anak da memang setia, pasti selalu siap siaga membela ayah da, membela agama di dalam apa? Di bulan bintang, salah tulisnya. Oh, di dalam katanya. Di bulan bintang bersinar 5. Nahdlatul Watan berjalan terus, siang dan malam tidak terputus, meskipun dahsyat gelombang arus dalam lindungan Ilahil Kudus. Ingatlah nada dakwah anbiya, dakwahnya anbiya, dakwah ulama, dakwah aulia, menentang ajaran para askia agar umat menjadi atqiya. Wajib dicontoh jejak mereka, berjuang lillahi semata-mata, membela ilmu, membela takwa, menentang iblis, makelar neraka. Ayah da tabligh di malam sunyi, hadapi lautan makhluk insani,
agar tersebar ajaran ilahi di Nusantara dan luar negeri. Di Nusantara dan luar negeri. Anakku kalian kuamanatkan membela teguh Nahdlatul Watan, kompak utuh sepanjang zaman, iman takwa diperjuang untuk membela iman takwa. Masya Allah, itulah Nahdlatul Watan. Selanjutnya beberapa, kalau macam-macam dakwah itu banyak sekali, ya, dakwah kelompok, dakwah tabligh, ya, dakwah banyak sekali macamnya. Tapi di sini metodenya ada 3 kita ambil, ya, bil lisan, bil hal, bil qalam, ya, bil lisan, bil hal, bil qalam. Sudah saya katakan tadi, kalau bil lisan ini sudah luar biasa, ya, di mana-mana kita dengar orang berdakwah. Nahdlatul Watan tidak pernah berhenti berdakwah. Syukurlah NW aktif menyapu, itu kan? Syukurlah NW aktif menyapu. Menyapu apa? Menyapu kotoran-kotoran akidah, ya. Banyak akidah-akidah yang rusak kadang-kadang. Maka dipatok, ya, oleh guru besar kita, akidah kita sebagai pejuang Nahdlatul Watan, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imamis Syafi'i radhiyallahu anhu, itu baiat kita, ya. Apa artinya? Bukan tidak boleh mempelajari ilmu fikih Maliki, bukan, itu dipelajari semua. Tapi dalam pengamalan kita itu, akidah kita, ya, asas NW ini tidak boleh dirubah. Asas NW jangan dirubah sepanjang masa, sepanjang sana. Sunnah jamaah sama akidah pakai Syafi'i dalam saat itu dipegang. Sebab di daerah-daerah itu banyak macam orang, ya, banyak macam orang. Kadang-kadang dia cukupkan Quran hadis saja, tidak mau dia ijma' qiyas, ya, Quran hadis doang kadang-kadang. Nah, itu kita Nahdlatul Watan ijma' qiyas jangan dilupa. Ada dalam wasiat itu kan, Quran hadis tetap dipegang, kata beliau Maulana Samatan, Quran hadis tetap dipegang. Jadi isi dirinya dengan Al-Quran, pahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' qiyas, fikih, ya. Nah, ini metode. Kemudian yang berikutnya beberapa adab yang harus dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh para dai, ya, para guru, para pengajar. Dalam berdakwah secara umum, adab atau etika Rasulullah SAW bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu kebersihan hati, kecerdasan pikiran, keberanian mental. Nah, ini yang perlu, keberanian mental, ya. Jangan baru digertak oleh orang sudah takut, ya, harus keberanian mental. Pertama, kebersihan hati, kecerdasan pikiran, dan keberanian mental. Jika dai hanya memiliki kebersihan hati saja, soleh dia, ya, soleh, ahli wirid, saleh, tanpa kecerdasan intelektual dan keberanian mental, tetapi dia perot, bahasa kita perot, ya, hanya tidak berani dia keluar, tuduh ajak dia halwatnya, ya, tidak berani dia keluar. Disuruh menyampaikan ceramah maulid, dia tidak berani.
dia duduk ajak wirid di situ. Itu juga memang wiridnya bagus. Tapi diperlukan dia, jika dai hanya memiliki kebersihan hati saja tanpa kecerdasan intelektual dan keberanian mental, maka dakwahnya bisa kaku karena tidak dibekali dengan ilmu dan mental. Jika dai hanya memiliki kecerdasan intelektual belaka sampai menyandang gelar akademik yang tertinggi yang bermacam-macam, tapi tidak didukung dengan kebersihan hati dan keberanian mental, maka akan terjadi seperti menara gading alias monumen yang tinggi tetapi kurang bermakna. Ya. Demikian pula jika dai hanya mengandalkan keberanian mental, tidak disertai dengan kebersihan hati serta keilmuan yang tidak disertai dengan kebersihan hati dan tidak disertai dengan keilmuan yang tidak sesuai, maka itu hanya akan mengotori hakikat pelaksanaan dakwah dan akibatnya akan kacau. Jadi yang tiga ini harus ada. Yang paling utama di situ kebersihan hati, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab buku mengatakan Syekh Mustafa Mansur dalam dalam bukunya menyebut sifat-sifat yang harus dimiliki oleh dai sebagai berikut. Ayyakuna da'iyah namanya. Da'iyah itu dai mu'minan taqiyan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dai harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Ayakun ad-da'iyah mukhlisan fi da'watihi yuridu bi da'wati wajhallah wad daral akhirah. Fa innal ikhlasa sababun liqabulil a'mal. Faman amila salihan li ghairi wajhillah fa inna amalahu mardudun wa la yanfa'u zalikal amal wa la yufiduhu. Dai harus ikhlas dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Dai harus ramah dan penuh perhatian dan kasih sayang. Dai harus sederhana dan jujur dalam ucapan dan tindakan. Dai tidak memiliki sifat egois. Dai harus memiliki semangat yang tinggi dalam tugasnya. Dai harus sabar. Nah di sini, dai harus sabar dan selalu tawadhu dalam melaksanakan tugasnya. Dai harus memiliki sifat terbuka, toleransi dan demokrasi yang tinggi. Dai tidak memiliki sakit hati, sombong, riya dan dengki. Sebab itu akan merusak. Maka sebagian mengatakan wa da'wah ilallah la budda min adabin syar'iyyah. Pertama, ayyaqsuda bi da'watihi hidayatal khalqi wa islahil khalqi. Tujuannya untuk memberikan hidayat, petunjuk kepada orang, memperbaiki keadaan orang. Sebabnya namanya muslih. Ya. Tapi orang muslih ini bukan mulus. Karena itu dikatakan ada soleh, ada muslih. Yang soleh khairuhu li nafsihi. Soleh seperti ini orang saleh semua. Soleh. Tetapi yang muslih, orang yang berdakwah, orang memperbaiki orang itu ya banyak tantangan. Ya. Banyak wa ma kana rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun, itu muslih. Ya. Jadi yang muslih ini Rasulullah SAW pada masa sebelum beliau mulai berdakwah disenangi, tetapi sudah mulai berdakwah keluarga dekat aja tidak senang juga, dan tidak dekat seperti Abu Lahab, Abu Jahal sudah tidak senang sebab Rasulullah
ingin memperbaiki mereka, akidah mereka. Begitulah orang yang muslih itu banyak yang akan dihadapi. Ayyakuna da'iyatu mutasallihan bil ulum. Nah, perlu ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, itu sebenarnya harus tamat ma'had, ya. Harus tamat ma'had. Ya. Harus ada ilmunya. Paling tidak sudah ibaratnya bisa diandalkan. Ya. Sebab nanti ada orang-orang di situ menguji kadang-kadang. Menguji nahwu sarafnya. Ya, diuji nahwu sarafnya nanti. Nah, sebab ini akan mengajar di pondok, ya. Orang mengajar di pondok itu namanya guru pondok, itu orang yang sudah ahli di situ, ahli baca fiqih, baca nahwu, saraf, ya, dan yang lain. Itu mutasallihan, ya, bil ulumin nafi'ah, dengan ilmu. Fa inna man da'a ala jahlin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Kalau orang berdakwah tanpa ilmu, rusaknya lebih banyak daripada tidak rusaknya. Salah berhukum nanti, ya. Salah caranya berhukum. Bisa orang menjadi ribut. Ya, rusak. Demikian juga di saat dia menyampaikan khutbah di masjid, jangan terlalu berapi-api kemudian mencela orang, ya, menganggap neraka semua. Enggak, ditarik dia oleh orang nanti, ya, oleh masyarakat. Harus lihat keadaan masyarakat, muqtadal hal. Nah, kemudian wala budda lahu min ilmil wajibat wal muharramat wal halal wal haram, la siyama fi majali da'wati. Fi majali da'wati wa yabda da'watihi bil asli al azim wal muhimmatil kubra, ya da'watu ila tauhidillah wa ifradi bil ibadah. Kemudian berikutnya alla yamallad da'iyatu wa la yas'am, jangan dia bosan, ya, jangan bosan. Wala yasta'mil wala yasta'mil, ini salah ketik ya, salah ketik sedikit. Bal huwa fi tariqil khair wa amalin salih, fala budda fala yamallu fi da'watihi wala yadajiru wasbit alal haq wasta'in billah. Sabarlah, tegak dalam kebenaran, dan selalu mohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ayakuna dayah za khuluqin karim wa siratin hasanah wa amalin salih ya'malu qabla yad'u. Nah, itulah jadi adab-adab sifat yang perlu ada pada diri para dai. Terakhir, karena ini waktu Jumat, di dalam organisasi kita Nahdlatul Wathon, terutama di bidang dakwah, ada peraturan PO namanya, peraturan organisasi. Jadi dibaca. Di dalam kita berdakwah boleh kita humor, tapi hal-hal yang kurang baik disebut jangan disebut. Itu sudah diatur oleh organisasi, terutama yang menyangkut perempuan. Apalagi di tempat dakwah itu ada orang kecil besar namanya. Yang porno itu jangan disebut, ya. Sebut yang bagus-bagus saja, yang bagus. Kecuali menerangkan hukum di kelas, ya, menerangkan hukum di kelas, di fikih. Sehingga di sini dikatakan di dalam PO, peraturan organisasi di bidang dakwah, penceramah dan dai atau muballigh NW harus menyampaikan pengajian secara santun, harmonis,
moderat, dan tidak ada unsur vulgar dan bias gender. Ya. Ini sering sekali menjadi menjadi laporan masyarakat kadang-kadang. Ya. Ini dalam aturan ini harus dibaca nanti, ya, harus dibaca aturan organisasi di bidang dakwah, peraturan organisasi bidang dakwah dan penerangan. Nah, kemudian di sini dikatakan terakhir, pengiriman dai antar daerah harus dengan surat tugas dari PBNNW supaya diterima oleh orang di sana. Jangan pergi sendiri, nanti tidak diterima. Sama dengan safari Ramadan.